Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas mengenai kemana roh manusia pada saat manusia mati. Tentu dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab, bukan dengan tafsir-tafsir bebas yang menurut buku ini, menurut orang ini, ya menurut dukun ini, atau menurut orang pintar, tidak. Tetapi harus menurut Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Amin. Nah, kita lihat dulu sebelumnya, ya, bahwa kalau boleh mendefinisikannya seperti ini. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, ya, dan berdiam di dalam tubuh, ya, seperti yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya kan? Jadi saya ulangi lagi, ya. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan berdiam di dalam tubuh. Lalu timbul pertanyaan, ya kan? Kalau manusia mati, apanya yang mati? Gitu kan, begitu, ya? Yang mati dan binasa, ya, adalah tubuh dan jiwanya. Fisik ini, fisik daging dan darah, dan nafas hidup. Sedangkan roh manusia tidak mati. Nah, itu ya. Itu yang harus dipahami dulu. Karena manusia adalah makhluk roh, maka manusia adalah makhluk penyembah. Ya. Kalau manusia gagal dalam menyembah Sang Pencipta, manusia pasti menyembah yang lain atau paling tidak menyembah dirinya sendiri. Itu yang harus dipahami. Nah, lalu bagaimana dengan setan tuh, ya, dengan hantu, ya, juga dengan malaikat, kerub, dan serafim. Mereka adalah makhluk roh juga, tetapi tidak memiliki tubuh seperti manusia. Nah, itu bedanya, ya. Mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia, ya. Nah, roh manusia dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini ruang ini boleh katakan tubuh saya, juga tubuh Bapak Ibu sekalian, ya. Demikian juga waktu, ya. Saya jelaskan. Pada saat saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, Allah hadir di sini. Dan Bapak Ibu pun demikian pada saat yang sama. Bapak Ibu berdoa dalam nama Yesus, Allah hadir.
Kita lihat, saya ada di sini, Bapak Ibu ada di tempat mana saya tidak tahu ya. Tetapi pada waktu yang bersamaan, Allah hadir. Juga di sejuta tempat, di semiliar tempat, Allah hadir. Apakah Allah jadi banyak? Tidak. Allah tetap satu. Kenapa? Karena dia roh, dan dia pencipta, dan dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Sebelum ada ruang dan waktu, Allah ada. Allah segala masa. Ya kan? Nah, ruang dan waktu dialah penciptanya. Sebab itu dia tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Amin. Itu yang harus difahami ya. Bahwa Allah tetap satu. Roh Allah satu. Tidak dua, tidak tiga. Ya. Kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Kita lihat lagi ayat yang ke-13. Dari 1 Korintus 12 ya. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roh satu. Allah satu. Allah adalah roh. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu Allah. Jadi ini dulu ya. Lalu kita kembali. Kalau tadi setan itu ya. Setan itu adalah malaikat ya, malaikat yang memberontak. Sepertiga malaikat di surga itu memberontak, nah itu jadi setan. Allah tidak pernah menciptakan setan ya. Nah, setan itu ya juga kerubim atau yang lain itu ya. Dia tidak bisa berada di segala tempat pada saat yang bersamaan. Tidak seperti Allah. Ya. Jadi kalau setan itu ada di sini, ya, ada di sana, dia pada waktu yang sama dia tidak bisa ada di situ. Begitu. Itu yang harus dipahami ya. Amin. Kalau Allah satu. Dialah pencipta ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Pada saat yang sama, Allah bisa hadir di semua tempat, di segala tempat. Itu Allah. Ya. Lalu timbul apa? Pertanyaan-pertanyaan ya. Ini yang sering apa ya? Yang tidak disadari. Ini juga membuka kebohongan-kebohongan daripada orang-orang yang bilang, dunia orang mati itu begini, dunia orang mati itu begitu, ya, ya ada binatang ini, binatang itu. Kita lihat di sini. Pertama, apakah ada binatang di surga? Tidak pernah ada. Kenapa? Karena binatang tidak mempunyai roh. Nah, ya, itu harus dipahami ya. Dia hanya punya tubuh dan nyawa. Amin. Itu yang pertama. Ya, jadi tidak
tidak akan pernah ketemu binatang itu, karena dia tidak punya roh. Ya. Yang kedua, apakah tumbuhan punya nyawa? Punya roh? Jelas tumbuhan tidak juga, ya. Lalu tadi manusia, kita kembali kepada manusia ya. Manusia yang mati, apanya yang mati? Manusia yang mati dan binasa adalah tubuh dan jiwanya, ya. Sedangkan rohnya, roh manusia tidak bisa mati, ya. Nah, sekarang kita masuk. Kemana roh manusia setelah mati? Kan begitu, ya kan? Karena tubuh dan nyawanya itu binasa, tapi rohnya tidak. Ini yang suka diputerbalikan oleh orang-orang yang tidak mengerti Alkitab, ya. Hanya ada dua, ya. Kemungkinan pertama, orang yang mati tidak dalam Kristus, dia akan dibawa ke alam maut, ya, sesuai dengan Lukas 16 ayat 23. Kemungkinan yang kedua adalah orang mati yang dalam Kristus, ya, dia akan dibawa ke Firdaus. Ya, Lukas 23 ayat 43, Lukas 16 ayat 22. Jadi orang mati itu belum ke sorga atau ke neraka. Belum. Nah, jadi ini banyak hoax gitu. Oh, saya dibawa ke neraka. Ini pendeta-pendeta tuh yang katanya sih pendeta besar, tapi bohong juga. Bohong, ini kan tidak sesuai kitab. Oh, saya dibawa ke neraka karena bapak ibu. Nerakanya aja belum ada. Kita lihat, kita buktikan nanti nerakanya. Neraka itu ada di dunia datar, bukan dunia bulat ini. Nanti setelah dunia bulat ini tidak ada, ya, diciptakan dunia yang datar, itu lautannya baru lautan api. Mengerti? Juga ke sorga. Tuh ada pendeta tuh turun naik sorga. Begitu mati ke rumah bapak. Bukankah tujuan kita adalah ke sorga? Jadi kalau udah ke sorga jangan mau balik, jangan mau lagi ke bumi. Tawar sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau balik ke bumi, saya di sorga ini aja. Kalau Abraham aja bisa tawar-menawar, kenapa itu pendeta itu nggak bisa tawar-menawar? Ketahuan bohongnya kan? Surga adalah tumpuan kakiku. Kita lihat orang yang mati dalam Kristus, ya. Dibawa ke Firdaus, Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuh Yesus yang katakan kepada orang yang disalib di sebelahnya itu, pada saat dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Jadi dibawa kemana? Ke Firdaus dulu. Kan belum ada kebangkitan orang mati. Jemput mempelai juga belum. Udah langsung mau ke surga aja. Nggak baca Alkitab sih.
Itu orang yang mati dalam Kristus. Nah, yang orang yang yang mati tidak percaya Kristus, Lukas 16 ayat 23. Kita lihat Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, orang yang mati yang tidak dalam Kristus, ya, itu ditaruh di mana? Di alam maut. Itu roh yang mati tidak dalam Kristus. Ini ayat-ayat Alkitab. Jadi jangan ngarang-ngarang bebas. Lalu Firdaus itu di mana, Pak? Di mana Firdaus? Ya kan? Firdaus itu, ya, Taman di Eden, ya, Wahyu 2 ayat 7. Lalu juga alam maut itu di mana? Alam maut adalah bagian dari kerajaan maut. Kerajaan iblis itu, ya, Wahyu 1 ayat 18. Jelas kan? Nah, kesanalah roh orang mati. Pokoknya jangan ngarang-ngarang bebas lah. Bapak Ibu jangan mau percaya tuh omongan-omongan itu. Bohong semua itu. Amin. Percaya Alkitab. Alkitab. Firman Allah yang tertulis. Jadi, nah, sekarang kita sudah mendengar, ya, apa kata Alkitab, kemana roh orang mati. Jadi ada dua kemungkinan. Yang mati dalam Kristus ke Firdaus. Tetapi yang mati tidak dalam Kristus, yang menolak Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, ke alam maut. Yang mati dalam Kristus bangkit dalam kebangkitan yang pertama. Tidak dihakimi, karena namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi orang yang mati tidak dalam Kristus, kebangkitan pertama dia tidak dibangkitkan. Tetapi dia dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dihakimi. Nah, itu. Dan gak akan pernah lolos. Gak akan pernah lolos. Karena apa? Namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dia akan dihakimi menurut kitab-kitabnya. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana ini, Bapak Ibu dapat mengerti, ya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.